yaitu 1. Ditsamapta dan jajaran berupa kegiatan SAR dan patroli dengan jumlah 57.530 kegiatan. Direktorat Pengamanan Objek Vital dan jajaran berupa kegiatan patroli yang berbahagia ini di penghujung tahun 2002 kami akan menyampaikan laporan kepada publik tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk atau dikemas dalam press release. Telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi bahwa hal yang baru di sini adalah adanya penanggap. Nanti tahun 2023 akhir kita akan bentuk tambahan daripada kegiatan press release ini. Kepada seluruh masyarakat, saya selaku Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pertama-tama mengucapkan permohonan maaf atas kinerja kami yang mungkin belum optimal, tapi percayalah bahwa kami terus berupaya, terus merencanakan, dan terus melakukan evaluasi dan analisa terhadap kinerja yang kami lakukan dengan periodik baik di tingkat Polda, tingkat Polres, maupun tingkat Polsek. Dan kami juga selalu melibatkan pakar untuk bisa membuat kami menjadi lebih terjamin dari sisi keakademisan, dan kami terus melakukan silaturahmi kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat guna mendapatkan masukan sehingga kami bisa menjadi, kami terus melakukan silaturahmi kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat guna mendapatkan masukan sehingga kami bisa menjadikan seluruh masukan tersebut sebagai sarana atau support untuk mengembangkan organisasi kami sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami sampaikan data ANEF Kamtibmas Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data yang ada di pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa tingkat kejahatan tahun 2021 dibandingkan tahun 2002 atau istilahnya crime total itu mengalami penurunan dari 4.886 kasus menjadi 4.710 kasus atau melakukan penurunan sebanyak 3,60%. Hal ini penting menyampaikan kepada publik bahwa tujuan daripada setiap kegiatan kepolisian adalah memberikan rasa aman. Jadi salah satu indikatornya adalah angka kejahatan. Jadi pada tahun 2021 kami ulangi itu 4.886, tahun 2022 4.710. Dengan penyelesaian perkara, baik itu perkara yang dilimpahkan kejaksaan lanjut sidang pengadilan maupun perkara yang dihentikan penyidikannya dengan berbagai alasan yang diatur oleh KUHP. Untuk crime clearance, penyelesaian perkara itu mengalami peningkatan. Jadi salah satu tolak ukur kinerja daripada kepolisian adalah dinilai dari penyelesaian perkaranya.
Penyelesaian perkara dari tahun 2021 yaitu 2.885 kasus menjadi 3.128 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 8,42%. Perkenankan saya selaku pimpinan Polda mewakili seluruh anggota Polda DIY mengucapkan terima kasih. Pertama kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua, jajaran Forkominda, Ketua DPRD, Gubernur AAU, Komandan Korem, dan Lanut, dan Lanal, Kajati, Kepala Pengadilan Negeri Tinggi dan Kepala KPTA, Kabinda, dan seluruh jajaran di tingkat kota maupun tingkat kabupaten yang memang bersama-sama dengan kami untuk terus melakukan upaya baik pencegahan kejahatan maupun penyelesaian perkara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada instansi atau organisasi pemerintah vertikal yaitu Kemenak, PUPR, Dishub, Kemeninfo, dan Dinas Pariwisata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang terus-menerus menjadi pembimbing kami, menjadi teman diskusi kami, dan juga turun langsung ke masyarakat untuk menggerakkan budaya hukum atau budaya menerapkan etika sosial yang tiap hari semakin baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi kemasyarakatan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu dan jumlahnya cukup banyak, yang terus dikelola melalui permolisian masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah membantu kami untuk bisa menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Terurut semuanya yang terutama adalah seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, seluruh yang tinggal di Yogyakarta, sehingga bisa bersama-sama membangun iklim keamanan yang baik, yang tentunya iklim keamanan yang baik ini sangat berhubungan erat dengan iklim investasi yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum kami, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Asep Suhendar MSI, karena sejak tahun 2021 dan sampai 2002 di 10 bulan adalah beliau yang memimpin organisasi Polda ini, sehingga organisasi Polda ini bisa bekerja dengan baik. Jadi selayaknya kami juga sehingga organisasi Polda ini bisa bekerja dengan baik. Jadi selayaknya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau. Dalam pencapaian upaya yang hasilnya sudah ditampilkan, kami perlu menyampaikan kepada publik apa saja yang sudah kami lakukan. Dalam hal ini Polda DIY beserta jajarannya Polres dan Polsek, Babin Kamtibmas, dan juga patroli-patroli di jalan raya. Yang pertama, bahwa kepolisian dalam melaksanakan tugasnya itu harus melalui proses disebut dengan deteksi dini. Dengan deteksi dini itu kami akan melakukan upaya preemptif, lalu preventif, lalu proses terakhir yaitu proses penegakan hukum. Kami sampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk kegiatan preemptif, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajarannya, Ditpimas dan jajaran telah melaksanakan kegiatan berupa pembinaan penyuluhan atau ceramah, sambang dan kunjungan, fokus group discussion, forum silaturahmi Kamtibmas, rehab penyandang sosial ex napiter, pembinaan kemampuan Popdar Kamtibmas, problem solving. Problem solving ini adalah sebuah kegiatan di mana permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat diselesaikan oleh masyarakat bersama dengan peranata sosial yang ada di masyarakat. Pembinaan Saka Bayangkara,
pembina upacara di SD, SMP, SMA, pembinaan kemampuan Babin Kamtipmas, dan beberapa kegiatan lain yang total kegiatannya adalah 304.832 kegiatan selama setahun. Yang melakukan upaya preemptif lainnya adalah Direktorat Lalu Lintas dan jajaran berupa kegiatan Dikmas Lalu Lintas, tur Jawali, pembinaan dan penyuluhan, sosialisasi, rekayasa lantas, survei, paneling, inspeksi dengan jumlah 250.468 kegiatan. Digitalisasi, akselerasi informasi itu yang tidak diikuti oleh kapasitas masyarakat di dalam respon, maka terjadi benturan yang luar biasa. Itu artinya nggak mungkin menumbuhkan menyelesaikan soal ketegangan yang terjadi akibat dari media, akibat dari media sosial terutama. Ini diletakkan pada aparat kepolisian. Nah, ini tantangan cukup serius, karena itu kepolisian ini hanyalah salah satu komponen dari sekian komponen yang kita harus bertanggung jawab terhadap literasi. Pagi hari ini juga bagian dari literasi dalam arti menyampaikan kepada publik bahwa kinerja seperti ini ada keterbatasan, ada capaian yang sifatnya positif dianggap sebagai prestasi, tapi PR yang juga tidak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian tadi disebut pula bahwa upaya yang sifatnya kuratif itu tidak cukup. Dari capaian-capaian selama ini ada bahwa preventif atau preemptif yang itu menjadi bagian dari apa yang harus dilakukan, semata-mata ini adalah upaya melakukan pencegahan, dan pencegahan tidak mungkin juga dikerjakan secara keseluruhan oleh kepolisian. Nah, ini tantangan buat kita yang saya sebut sebagai era di mana digitalisasi, era instrumentalisasi dan teknologisasi ini harus dimanfaatkan sebagai bagian penting untuk melakukan akselerasi atau percepatan. Dan percepatan itu juga harus dilakukan apa yang disebut dengan kesadaran tentang melek media. Nah, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kepada kita semua bahwa ajakan untuk bersama-sama menggalang kekuatan bersama di dalam melakukan literasi publik ini sangat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat saya bertemu dengan Bapak Kapolda pertama, kami kebetulan di UGM, saya sebagai wakil rektor dan rektor didatangi atau ada kerawan tamu Pak Kapolda, dan dampingi ada direktur mengenalkan diri gitu. Oh, ini sangar gitu. Ini upaya yang akan dilakukan menangani soal kejahatan, penanganan soal yang itu kita anggap sebagai Yogyakarta itu sebagai barometer keindonesiaan. Kalau Jogja ini batuk aja dikira bersin. Itu artinya apa yang sebetulnya menjadi PR buat kita, yang beliau katakan menangani soal kejahatan, soal kelitih, soal narkoba, soal provokasi di berbagai tempat, yang itu seringkali membuat masyarakat Yogyakarta yang orang disebut adem ayem harus terkoyak. Nah, PR buat kita adalah apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda adalah Bapak Kapolda. Saya akan memberikan beberapa catatan. Tapi sebelumnya saya tadi itu sempat kaget. Pak Kapolda ini saya kira priai Kulon Progo, Suwondo 6 bulan gitu. Tapi ketika saya mendengarkan isi laporan gitu, ada satu data di situ disebut Mubeng Beteng. Nggak mungkin ini orang Kulon Progo, ini orang Batak ini. Maksudnya kan Mubeng Beteng gitu. Tadi disampaikan Mubeng Beteng gitu. Tapi oke. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya apresiasi acara pagi hari ini, jumpa pers yang digelar oleh Polda DIY, dan tentu ini adalah bagian dari akuntabilitas publik. Polri sebagai institusi publik tentu dituntut untuk menyampaikan kinerjanya, dan selama 1 tahun capaian-capaian kinerja yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda memberi sinyal capaian-capaian sifatnya positif, dan tentu ini sekaligus menjadi bagian dari literasi pada publik. Bagi kinerja penanganan soal keamanan di DIY tentu tidak lepas dari daerah-daerah lain.
Cara membaca keamanan tentu saja diletakkan dalam integrasi antara kabupaten, 4 kabupaten DIY dan 1 kota. Apa yang dirilis oleh Bapak Kapolda tadi memberi ingatan kepada kita bahwa ada capaian-capaian positif yang layak diapresiasi. Karena itu, atas dasar itu kami memberi apresiasi karena apa yang dikerjakan sejauh ini telah menurunkan misalnya tingkat kejahatan. Dan tentu capaian ini tidak semata-mata dalam konteks 1 tahun ini, juga tantangan ke depan lebih besar. Yang kedua, laporan ini tentu juga menjadi bagian dari literasi publik. Kenapa ini penting buat kita? Karena literasi publik ini sekarang ini mengalami distorsi luar biasa. Sejak era media sosial, saya tadi pagi berdiskusi, diajak sarapan sama Pak Mahfud juga banyak bercerita kegalauan. Saya juga sampaikan bahwa di atas kertas kita itu merasa stabilitas itu sangat ditentukan dari institusi keamanan. Tapi faktanya goncangan hebat akibat dari informasi yang diproduksi lewat digitalisasi, akselerasi informasi itu yang tidak diikuti oleh kapasitas masyarakat di dalam respon, maka terjadi benturan yang luar biasa. Itu artinya nggak mungkin menumbuhkan masyarakat atau pemolisian masyarakat yang selalu menjadi bagian dari komitmennya Polda. Ini harus diperkuat dengan mengajak masyarakat berpartisipasi. Partisipasi dalam arti apa? Masyarakat dengan berbagai komponen, apakah perguruan tinggi, CSO, Ormas, atau lembaga-lembaga yang lain, terutama juga institusi media yang selama ini juga memproduksi pengetahuan, memproduksi informasi. Ini harus dilibatkan secara lebih aktif dengan koridor hukum, koridor kebudayaan, dan koridor sosial. Indonesia dalam sistem demokrasi, terutama di Yogyakarta, tidak mungkin juga mengelak dari gelombang pasang informasi yang itu membuat kita makin banyak menyelesaikan masalah dengan informasi, tapi juga banyak masalah gara-gara informasi. Sering disebut dengan post-truth. Di dalam dunia perguruan tinggi, kalangan para akademisi menyebut kesalahan yang berulang-ulang tidak dikantor dan tidak diluruskan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan itu saya catat betul, saya ingatkan waktu itu Pak dengan Bapak Kapolda bahwa kalau kepolisian mau menangani ini semua, hulunya ini harus dipecahkan, teka-tekinya, yang memproduksi kejahatan sehingga berdampak pada yang lain, kekerasan, hate speech, hoax. Ini adalah hal realitas yang sehari-hari kita saksikan. Nah, oleh karena itu komitmen Polda untuk melakukan kolaborasi polisi dan masyarakat ini harus dijemput. Nah, tentu saja jika Gubernur Masuk Dalam sudah membuka sinyal untuk ajakan ini, kolaborasi ini, maka suka tidak suka kita harus juga menjadi bagian untuk berpartisipasi, memecahkan teka-teki ketidakamanan, atau sebaliknya kita mewujudkan kenyamanan, keamanan itu secara konkret. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kapolda dan para pimpinan, saya usul yang kedua, saya apresiasi dengan capaian ini. Untuk upaya mengimbangi pendekatan kuratif dengan preventif, preemptif dan seterusnya itu, maka kita harus perlu mendefinisikan ulang konsep keamanan. Keamanan bukan dalam arti hukum positif semata, tapi keamanan harus dilihat dalam konteks spektrum kebudayaan. Saya agak beberapa kali, berulang kali, saya baru saja menyelesaikan waktu sebagai Dewan Kebudayaan. Perspektif kebudayaan itu apa yang bisa berkontribusi untuk mewujudkan keamanan. Kita nggak mungkin terus melakukan pendekatan keamanan seperti sopir ambulan. Kalau sudah gawat, baru kita bergerak. Dan itu sangat seperti dan konsumsi narkoba. Ya kalau kita baca apakah pelakunya semuanya mahasiswa, tapi tentu saja ini tidak. Tapi juga ada kerentanan mereka. Kalau kita baca sebagai mahasiswa itu dianggap sebagai target bagi perluasan narkoba, maka akar masalahnya adalah bisnis narkoba sebagai sebuah industri yang harus diatasi. Nah, saya kira kalau kepolisian mau melakukan upaya menangani itu, ada wilayah-wilayah yang perlu diekspos, ada wilayah-wilayah yang tidak perlu diekspos, tetapi harus ada capaian akuntabilitas hasil yang dikerjakan. Saya kira ini memang problem serius, tapi nggak mungkin
ya misalnya tanpa melibatkan partisipasi. Contoh, misalnya di kos-kosan, deteksi dininya kayak apa, perilaku di sekolahnya. Terus kampus juga harus menjadi bagian untuk melakukan pencegahan itu. Nah, oleh karena itu penindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian atas kasus-kasus seperti itu tentu harus juga disampaikan apa diagnosis supaya hal kayak gitu tidak melakukan berulang. Dan yang ketiga saya kira juga memang konsistensi penegakan hukum ini menjadi PR buat kita semua. Kalau tidak saya kira orang akan ya tadi misalnya apakah fenomena narkoba, disorientasi kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya gaya hidup juga yang terjadi di beberapa tempat yang lain. Cuman kebetulan di Yogyakarta itu banyak mahasiswa sebagai kota pelajar begitu. Nah, oleh karena itu bisa nggak paradigmanya diubah? Pelajar itu sebagai subjek yang memerangi atau mengatasi narkoba. Nah, ini kan membutuhkan peran tidak hanya kepolisian, tapi juga dinas pendidikan harus punya visi. Ini jangan dianggap sebagai tidak ada masalah begitu. Nah, karena itu kalau kita percuma punya nilai yang bagus di kelas, tapi kalau perilaku sosialnya sebenarnya rentan gitu. Oleh karena itu di dinas pendidikan jangan dianggap ini tugasnya selesai gitu. Kalau sudah punya nilai bagus, tapi buktinya banyak sekali masalah-masalah. Oleh karena itu kolaborasi yang tadi saya sampaikan. Artinya nanti kolaborasi itu menghasilkan ketika mahasiswa terlibat dalam pencegahan, konotasi mereka selama ini sebagai pasar akan peranan berubah. Dibalik. Nah, itu yang saya katakan, buatlah mereka objek menjadi subjek. Nah, ini kan butuh pendekatan dari dinas pendidikan yang lebih baru ya, tidak hanya seperti sekarang targetnya nilai-nilai gitu, kurikulum gitu. Termasuk dari sudut pandang kepolisian tadi tentang etnis mayoritas itu harus diubah ya mereka, dilibatkan gitu. Pengurangan kemacetan atau kepadatan yang terjadi tersebut. Untuk bus saat ini tidak diperkenankan yang biasanya parkir di titik Senopati maupun Ngabian. Diperuntukkan hanya roda 4 saja dan roda 2. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk masuk, hanya bisa untuk drop off aja. Tapi tidak boleh parkir di daerah Senopati dan Ngabean. Dan juga di Aba. Tidak boleh. Aba, Abu Bakar Ali, Senopati maupun Ngabean tidak diperkenankan. Ini informasi dari Disub, saya sebenarnya cuma menyampaikan saja. Tapi bukan kewenangan saya, cuma hanya menyampaikan karena itu hasil daripada koordinasi kita bersama. Nanti targetnya di mana? Mereka sudah disiapkan lahan di Bantul, itu, ya, itu Bantul Pak ya, di Bantul. Tadi katanya ada di Bantul, hanya untuk drop off saja. Jadi kalau melintas masih boleh Pak? Melintas boleh, tapi melintas setelah pergantian tahun ya. Bukan, melintas kalau setelah pergantian tahun boleh, gitu, ya. Berarti Malioboro buka tutup ya nanti Dan ya? Tidak ada buka tutup, dibuka. Saya nyatakan dibuka. Ya, untuk Malioboro tidak ada penutupan, dibuka sejak 2 hari kemarin sudah dibuka selalu. Tidak ada penutupan yang geser rutinitas daripada pukul 18.00 WIB hingga 21.00 WIB. Kami buka selamanya untuk saat pergantian tahun atau perayaan tahun baru 2023.